Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di IRC 13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja dan tetap semangat menjalani aktivitas. Teman-teman, pada video kali ini saya akan membawakan segmen tentang politik Islam. Bagaimana prinsip-prinsip politik atau hal-hal yang berkaitan dengan dunia politik yang ada di dalam Islam, misalnya yang ada di Al-Quran atau hadis atau hal-hal yang terkait lainnya. Tema hari ini itu berkaitan dengan regenerasi kepemimpinan, misalnya di dunia politik. Bagaimana sebetulnya prinsip regenerasi kepemimpinan politik dalam Islam? Siapakah orang yang berhak menggantikan kepemimpinan? Nah, ada satu ayat yang sangat menarik dan saya kira sangat relevan dengan konsep regenerasi kepemimpinan, yaitu yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 124. Ini berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Ayatnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzi btala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi dzalimin. Nah, ini Nabi Ibrahim kan dalam sejarahnya kan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Diuji di sini dengan berbagai kalimat, itu maksudnya dengan perintah dan larangan. Kita tahu Nabi Ibrahim adalah nabi yang luar biasa diuji ya. Salah satunya misalnya seperti yang kisah tentang ibadah kurban ya, untuk mengurbankan anaknya, menyembelih anaknya Nabi Ismail ya. Itu ujian yang luar biasa, tapi Nabi Ibrahim itu adalah juga orang yang berhasil mengatasi atau menjalankan, melaksanakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu. Karena itu di sini Allah mengatakan inni ja'iluka lin-nasi imama. Ini kata Allah bahwa aku akan menjadikan kamu sebagai imam. Imam itu kan artinya pemimpin. Ya. Imam dalam sholat, kemudian juga dibawa ke dalam dunia politik, menjadi pemimpin. Ya, apapun nama-nama pemimpinnya ya, artinya ya dialah yang menjadi pemimpin linnasi bagi manusia. Lalu yang menarik adalah bahwa Nabi Ibrahim, begitu Allah mengatakan bahwa aku akan jadikan kamu pemimpin, Nabi Ibrahim itu berharap bahwa anak keturunan dia juga itu Allah jadikan pemimpin. Makanya dia mengatakan, Qala wa min dzurriyyati. Ya, saya harap juga di antara anak keturunanku itu menjadi pemimpin juga. Artinya dia memohon kepada Allah bahwa anak keturunannya juga hendaknya dijadikan pemimpin. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjawab, qala la yanalu ahdi adz-dzalimin, atau bahasanya nyambung, qala la yanalu ahdi adz-dzalimin. Tapi Allah menjawabnya bahwa janjiku ini tidak akan mengenai orang-orang yang zalim. Jadi Allah tidak mengatakan bahwa tidak, saya tidak menjadikan anak kamu sebagai pemimpin, atau ya saya akan jadikan kamu keturunan kamu sebagai pemimpin. Tidak seperti itu, tapi Allah mengatakan la yanalu ahdi dzalimin. Ini memberikan sebuah karakteristik yang ini menurut saya sangat relevan, bahwa janji Allah itu tidak akan berlaku kepada orang-orang yang zalim. Ini artinya bahwa prinsip kepemimpinan yang sangat penting di dalam Islam itu adalah
bukan orang yang zalim. Nah, lawan kata zalim itu adalah adil. Ya kan? Artinya bahwa kriteria paling penting seorang pemimpin di dalam Islam itu adalah adil. Orang yang tidak berbuat zalim, alias adil. Karena adil ini kan sebuah prinsip yang sangat-sangat berat. Ya, apalagi kalau dia menjadi pemimpin. Karena adil itu kan dia ya harus bisa berbuat yang proporsional kepada berbagai kelompok. Kalau dia seorang pemimpin lalu membawai sekian banyak kelompok, maka tentu saja dia harus memimpin dengan adil. Tidak harus memberikan porsi yang sama, tetapi memberikan kesempatan yang sama salah satunya ya. Tidak berat sebelah dan seterusnya dalam berbagai hal. Ya, adil itu sangat-sangat berat, karena itulah di sini menjadi karakteristik utama bagi seorang pemimpin. Bahwa kemudian anak keturunan Nabi Ibrahim itu menjadi pemimpin, kalau mengacu kepada ayat ini bukan karena sebagai anaknya, tapi karena dia atau karena mereka itu bisa berlaku adil. Jadi kriteria yang paling utamanya adalah tidak zalim alias adil itu. Itulah yang seharusnya dipegang oleh calon-calon pemimpin dimanapun, ya termasuk di negeri kita. Jadi kalau kita ingin memilih seorang pemimpin, ya dalam lingkup manapun, mau pada level nasional, presiden, level provinsi, gubernur, kemudian kabupaten, bupati, kota, wali kota, dan seterusnya, maka hendaknya mencari pemimpin yang tidak zalim alias adil itu. Nah, salah satunya adalah dengan mencari track record, rekam jejak dari seseorang itu. Maka ini sebetulnya relevan dengan dunia politik kita. Kalau kita memilih seseorang itu, jangan milih karena dia anaknya siapa, karena dia punya bisnis apa, punya kekayaan apa, tapi dilihat track recordnya, rekam jejaknya, prestasinya apa, pernah dia menjadi pemimpin di dalam lingkup apa, apakah dia bisa menjadi seorang pemimpin yang adil, dan seterusnya. Nah, karena itu tidak heran ya, kalau para ahli politik Islam itu juga menempatkan adil ini di posisi yang pertama dalam persyaratan menjadi seorang pemimpin. Nah, salah satunya adalah tokoh yang sering saya ulas di video ini atau di channel ini, yaitu Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Ketika bicara tentang syarat-syarat menjadi imam, menjadi pemimpin, di situ dibilangnya syarat menjadi orang yang dipilih menjadi pemimpin. Itu syarat yang paling pertama itu al-adalah, adil. Bijami'i syurutiha. Jadi yang betul-betul adil. Itu dia tempatkan di posisi yang pertama. Barulah kesananya yang lain-lain. Kecakapan jasmani, atau bebas dari kekurangan jasmani, dan seterusnya. Apalagi tentang misalnya dari suku mana yang terbesar, misalnya dari suku Quraisy, itu yang paling akhir di posisi yang ketujuh ditempatkan oleh Al-Mawardi di dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah itu. Tapi adil itu ditempatkan pada posisi yang pertama. Ini menandakan bahwa memang adil itu merupakan prinsip yang paling penting di dalam kepemimpinan politik menurut Islam. Nah, karena itulah saya kira untuk kita prinsip ini ya sebaiknya kita pegang, sebaiknya kita terapkan supaya kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang benar-benar
adil, yang benar-benar bisa berlaku adil kepada semua kelompok di masyarakat. Demikian untuk segmen Politik Islam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya, dan tetap semangat.